Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di ruang guru dan juga kepala sekolah guna mengikuti kegiatan diskusi bersama guru dan kepala sekolah. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita selalu membaca sholawat, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu guru yang saya sayangi dan banggakan, untuk lebih barokahnya kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama melafazkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu guru yang hebat, jadi ibu di sini memenuhi tugas dari ibu pengawas kita, yaitu Ibu Hajah Siti Marwanah SPD MPD, guna melakukan observasi praktek kinerja. Di PMM ada 8 indikator kinerja untuk kepala sekolah. Yang pertama itu visi misi, ya, kemudian mempresentasikan program sekolah dan juga menciptakan praktek baik dari kepemimpinan, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Kemudian ada juga yang sekarang ini yang ibu pilih, yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Ada juga aktivitas kegiatan komunitas belajar dan solusi peningkatan kualitas belajar, dan yang terakhir refleksi program pengembangan guru. Nah, yang refleksi ini pernah kita lakukan pada tahun kemarin, tahun 2024 ya, Ibu ya. Jadi sama juga prosesnya, kepala sekolah itu memandu gitu, bagaimana merefleksikan program pengembangan guru. Nah, nanti kita akan lebih aktif berdiskusi ya ibu-ibu ya. Jadi saya di sini mohon supaya ibu-ibu hadirkan dirinya sepenuhnya ya. Kita bersama-sama berbagi, sharing bersama. Kemudian bagaimana kita merencanakan pembelajaran di TK Negeri 2 Batu Layar tercinta ini. Jadi di sini praktek kinerja ibu pilih di PMM itu memandu perencanaan pembelajaran. Nah, fokus perilaku yang diobservasi di sini yaitu bagaimana tingkat upaya memandu pertemuan, kemudian bagaimana pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ini ya fokus perilaku yang akan ibu observasi. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada target perilaku. Target perilaku kepala sekolah itu bagaimana nanti bisa memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada tujuan utamanya ya Ibu ya. Jadi tujuan di sini kita berkumpul di sini terkait dengan indikator memandu perencanaan pembelajaran yang Ibu pilih. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi yang ibu-ibu guru miliki. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti meningkatkan kualitas pembelajaran di TK Negeri 2 Batu Layar ini. Selanjutnya, bagaimana kita nanti menggunakan data sebagai dasar. Ya, jadi data kita itu acuannya adalah rapor pendidikan yang dilihat dari sulinjar yang sudah kita isi bersama pada tahun lalu ya. Jadi di sini juga bagaimana kita mencapai tujuan sekolah yang kita cita-citakan. Jadi kita dalam merencanakan pembelajaran itu tentu saja memiliki tujuan supaya bagaimana mewujudkan sekolah yang berkualitas, meningkatkan mutu pendidikan ya, sesuai dengan rapor pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan juga teknologi. Nah, ini yang harus kita tekankan juga di sini karena kita sesuai dengan visi misi yang ada di TK Negeri 2 Batu Layar ini. Nah, ada 6 di sini fokus perilaku yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah pengumpulan data.
Nah, nanti akan Ibu tayangkan nanti rapor pendidikannya berikut hasil analisisnya ya dari rapor pendidikan itu apa saja yang nilainya baik, sedang maupun alhamdulillah di TK Negeri 2 Batu Layar tidak ada kurang. Jadi hanya ada sedang saja. Nah, nanti akan kita lihat bersama-sama. Kemudian yang kedua, bagaimana penetapan prioritas. Selanjutnya menyusun anggaran dari hasil rapor pendidikan itu. Kemarin juga sudah kita sama-sama bersama pendamping yang ada di Kabupaten Dinas ya menyusun anggaran sesuai dengan rapor pendidikan yang ada di BOP anggaran tahun 2026. Kemudian yang keempat, analisis data. Nah, dan selanjutnya bagaimana nanti kita bersama-sama berdiskusi dalam mengembangkan program. Dan yang keenam, bagaimana nanti pelaksanaan pemantauan gitu. Nah, ini dia hasil rapor pendidikan kita pada tahun 2025. Nah, jadi di sini ada ibu-ibu lihat di situ ada baik, sedang dan juga baik. Nah, yang warna oranye ini artinya dia sedang. Jadi ada baik warna hijau. Walaupun dia baik atau berwarna hijau belum tentu tidak ada yang kita benahi. Ya, walaupun sudah terlihat berapa kenaikan dalam presentasinya itu, tentu saja ada yang harus kita benahi di situ. Jadi ringkasan kondisi di TK Negeri 2 Batu Layar ini dibandingkan tahun 2024 ya Ibu ya. Jadi kemitraan dengan orang tua ya wali murid di TK Negeri 2 Batu Layar ini mengalami peningkatan yang paling tinggi ya di antara indikator lain. Nah, jadi kemitraan ini yang paling tinggi Ibu nih di sini. Nah, dari seluruh capaian tahun ini kemitraan dengan orang tua ya menjadi indikator pencapaian yang terbaik ya. Jadi meski demikian, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi adalah indikator dengan pencapaian terendah Ibu di sini. Nah, jadi di sini yang mengalami penurunan gitu. Ya, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya identitas diri. Nah, itu yang nanti akan kita bahas Ibu ya terkait dengan identitas diri ini. Nah, contohnya upaya untuk membenahi hal ini nanti melalui bagaimana keterbukaan ya kita di sini ya guru-guru di TK Negeri 2 Batu Layar ini untuk belajar ya dari dan bersama orang lain. Jadi untuk menguatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran di sini ini belum menjadi budaya. Nah, itu jadi catatan kita. Di situ berdasarkan rapor pendidikan Ibu ya. Jadi bukan kata Ibu, bukan kata kepala sekolah. Jadi belum menjadi budaya bagaimana kita dalam misalnya menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi kurang di sini keterbukaan guru untuk belajar dan bersama misalnya teman-teman sejawat atau lingkungan di stakeholder yang ada di TK Negeri 2 Batu Layar ini ya. Oke, next. Nah, di meja ibu-ibu tadi sudah saya bagikan kertas ya. Di situ ada rekomendasi prioritas. Ini yang kita bahas di target yang tadi yang 6 itu ya. Jadi ini rekomendasi prioritas itu ada 5 berdasarkan analisis rapor pendidikan. Nah, di sini ada beberapa elemen ya atau yang harus kita identifikasi. Ya, di sini pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi yang tadi disampaikan ya, di situ kita sedikit yang harus kita benahi ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu lihat di sana di kertas yang sudah saya bagikan, keterbukaan guru untuk belajar dari dan bersama orang lain untuk menguatkan pembelajaran ya. Kualitas pembelajaran belum menjadi budaya. Kita sama-sama centang checklist ya, belum menjadi budaya. Kenapa seperti itu gitu loh. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Di sini yang harus kita benahi yaitu bagaimana kita memanfaatkan hasil asesmen untuk membangun kemampuan fondasi secara lebih efektif. Nah, ada di sini level-levelnya Ibu. Jadi yang kita pilih itu dari akal masalah ya, dari level 1, level 2, tapi yang level 2 yang kita naikkan di sini ada kode-kodenya yaitu umpan balik yang konstruktif ya di sini. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ya, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, ini sudah baik ibu-ibu. Jadi skornya itu 71 dibandingkan yang di atas ini 66,66 ya. Jadi keteraturan kelas ini sudah kita bahas tahun kemarin ya ibu-ibu ya.
ibu-ibu sudah memilih indikator keteraturan kelas, alhamdulillah sudah mengalami peningkatan di sini. Jadi tapi tetap menjadi rekomendasi prioritas yang perlu kita benahi bersama. Kemudian di sini kegiatan inspirasi benahinya itu penguatan kompetensi pendidik untuk dapat menghadirkan suasana belajar yang aman dan menghargai hak anak. Nah, ini sudah mengalami peningkatan ya, alhamdulillah. Selanjutnya tadi sudah yang ketiga ya, poin yang keempat, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Ini sudah baik ibu-ibu ini. Skornya itu 71,55 ya. Akar masalahnya itu penerapan asesmen dalam pembelajaran. Kemudian alternatif untuk kegiatan benahinya itu bagaimana penguatan untuk pendidik ya untuk dapat melaksanakan asesmen menjaga sikap belajar yang positif bagi anak. Selanjutnya yang kelima, kemitraan dengan orang tua. Ini yang mengalami peningkatan dari yang di atas itu, dari hasil kondisi yang terlihat dari tahun 2024 Ibu. Ini tinggi nih Ibu. Nah, jadi bagaimana kegiatan benahinya itu bagaimana memanfaatkan hasil asesmen untuk membangun kemampuan fondasi secara lebih efektif. Oke, next. Ini berdasarkan rapor pendidikan, ada di sana saran untuk implementasinya Ibu ya. Jadi terkait dengan bagaimana tadi kurangnya budaya dalam kita proses untuk belajar bersama di sekolah ini, komunitas belajar dan juga mungkin di sekitar gugus, kemudian KKG guru, IGTKI, itu saran untuk implementasi di sekolah kita. Walaupun memang sudah sering kita laksanakan ya. Di sekolah itu sudah sering sekali, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, tetap kita duduk bersama. Tetapi mungkin dari hasil Sulinjar yang terrangkum di rapor pendidikan itu masih perlu kita benahi bersama. Nah, oke, next. Nah, ini berikut implementasi yang akan dilakukan berdasarkan hasil rapor pendidikan. Yang pertama tadi, jadi kita perlu sama-sama aktif lagi ya, memang sudah aktif tapi untuk lebih aktif lagi supaya bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran yang nanti akan kita rencanakan. Aktivasi komunitas belajar di satuan ya, maksudnya di sekolah ini ya, di lingkungan kita, di seputar warga sekolah. Kemudian bagaimana nanti pertemuan gugus dan juga IGTKI ya, KKG guru ibu ya, memang setiap bulannya kita sering sekali mengikuti kegiatan tersebut, tetapi tidak spesifik membahas tentang bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran ya. Nah, itu mungkin perlu nanti menjadi catatan ya untuk kita semua. Jadi untuk lebih membahas lagi apa-apa yang bisa meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelatihan pendidik melalui platform Merdeka Mengajar. Di sini sudah aktif mengikuti pelatihan. Siapa yang sering aktif mengikuti pelatihan? Angkat tangan. Ini yang sudah kuliah, yang sudah PPG ini. Bu Pak sudah sering mengikuti? Insya Allah. Bu Guru Sakinah juga sudah, Bu Hajah, semua sudah mengikuti, Bu Guru Ratun, Bu Guru As. Ini yang mahasiswa-mahasiswa harus aktif ya. Jadi sekarang ini dunia digitalisasi. Apa-apa kita lihat dari sana ibu-ibu ya. Jadi kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi dengan orang tua untuk asesmen dan layanan holistik. Ya, jadi perlu kita bekerja sama dengan orang tua ibu-ibu ya untuk mengevaluasi pada refleksi bagaimana penerimaan dari anak-anak kita, apakah sudah mengalami peningkatan apa tidak gitu loh. Dan juga kita perlu namanya berkolaborasi dengan wali murid itu supaya kita tahu apa sih yang perlu kita benahi, perlu kita tingkatkan, perlu kita perbaikan gitu ya. Ya. Kemudian yang keempat, anggarkan di atas kegiatan peningkatan kompetensi guru. Nah, di sini ya sangat penting sekali, makanya hasil dari rapor pendidikan di situ tuh untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut. Jadi nanti kita akan usulkan guru-guru untuk mengikuti diklat bintek seperti yang sudah diikuti oleh Bu Guru Sakinah kemarin terkait dengan smartboard IFP ya. Nah, itu kemarin sudah mengikuti pendidikan di BPMP selama 3 hari ya. Jadi nanti bisa sama-sama itu kita aktifkan komunitas belajar di
sekolah kita nanti guru Sakina akan menyampaikan ke teman-teman hasil dari BIMTEK selama 3 hari itu. Nah itu berbagi. Jadi itu akan menjadi budaya. Nah yang tadi kita perlu benahi. Budaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Next. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran, Bu Ibu. Ya, yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan 7 fase. Nah, jadi sebelum kita melakukan perencanaan itu harus kita menganalisis dulu apa sih yang menjadi kebutuhan dari peserta didik kita. Ya, Ibu-ibu harus tahu apa-apa yang memang harus dibutuhkan oleh peserta didik kita. Misalkan ada anak didik kita, misalnya gaya belajarnya itu kan ada gaya kinestetik, ada visual, ada audio visual. Anak-anak itu walaupun perkembangannya sama, usianya sama, tetapi kemampuannya berbeda, Ibu. Itulah dikatakan anak-anak kita itu adalah anak yang unik, ya. Jadi kita harus sebagai apalagi wali kelasnya harus tahu apa sih yang diinginkan oleh anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak belum tentu umpamanya satu nih, dia suka mewarnai. Satu anak suka mewarnai, belum tentu anak-anak yang lain itu suka mewarnai. Jadi jangan dipaksakan kelas pembelajaran di kelas itu satu mewarnai, semua mewarnai. Tidak akan bisa Ibu-ibu. Walaupun anak-anak itu mengikuti, tetapi tidak sepenuhnya mereka fokus gitu ya. Jadi ketika ibu-ibu di kelas harus memahami dulu anak-anak itu apa sih yang menjadi kebutuhan, apa sih yang menjadi yang dimau gitu loh. Karena kalau tidak seperti itu, yakin kelas akan menjadi gaduh, anak-anak akan ribut sendiri karena anak-anak kita hanya bertahan 15 menit Ibu-ibu. Kalau tidak ada kegiatan yang menarik, yang interaktif, menyenangkan, tidak akan bisa. Mau cari yang ahli, mau profesor, mau apa yang membimbing seperti itu tidak akan bisa, hanya sebagai teori saja. Intinya kalau kegiatan itu dia menarik, interaktif, anak-anak senang, mereka akan teriak-teriak Ibu, tidak akan mereka gaduh, dia akan tertib mengikuti kegiatan sampai tuntas. Jadi di sini berdasarkan 7 fase. Kalau kita di PAUD itu fase apa namanya? Fase fondasi. Nah ada juga fase A, fase B, fase C. Itu dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi kita di sini fase fondasi fokus ya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan apa Ibu? Capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP. Jadi tujuan pembelajaran itu berdasarkan capaian pembelajaran. Itu harus diingat ya. Jadi tidak berdasarkan kegiatan ya. Ini yang perlu kita sepakati ya. Tidak berdasarkan kegiatan tetapi berdasarkan capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menentukan langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam modul ajar. Nah, jadi saya yakin ibu-ibu semua di sini, guru-guru TK Negeri 2 Batu Layar sudah paham apa sih langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran yang ada di modul ajar ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, asesmen ya. Asesmen itu ada 2. Asesmen apa ibu-ibu? Formatif dan sumatif. Kalau formatif itu apa? Asesmen yang kita asesmen atau penilaian yang kita lakukan pada awal pembelajaran atau selama anak-anak melakukan proses pembelajaran. Dan di sana ibu-ibu nilai. Nah, apa saja format-format penilaian yang kita gunakan di TK? Portofolio, hasil karya, checklist, catatan anekdot, dan foto berseri dan juga observasi ibu-ibu ya. Jadi mulai dari observasi dari pertama dia datang sampai dia pulang, ibu-ibu semua melakukan observasi, mengamati anak-anak itu bagaimana dia ya. Jadi itu. Jadi ada format-format penilaian khusus yang kita gunakan di TK. Jadi kemudian yang sumatif tadi apa? Penilaian di akhir pembelajaran. Kalau di PAUD, kalau di TK itu bertujuan untuk menilai bagaimana sih capaian pembelajaran yang dicapai oleh anak itu. Ya, jadi sangat penting ya formatif dan juga sumatif. Jadi itu
ya itu yang akan kita pertanggungjawabkan untuk memberikan laporan penilaian perkembangan kepada wali murid kita ya ibu-ibu ya. Jadi raport itu sudah siap dengan deskripsi dan juga dokumentasi bukti hasil mereka. Dan juga ingat portofolio kegiatannya sudah jadi semua. Saya yakin ibu-ibu semua sudah punya. Oke. Jadi nanti usahakan foto-foto anak-anak kita itu sedang berproses, ya. Jangan ketika hasilnya anak-anak sedang berfoto, hasilnya ibu-ibu lihatin di fotonya. Itu tidak masuk di dalam kriteria yang masuk di dalam raport itu. Jadi yang dinilai itu, yang masuk yang dilampirkan di rapor pendidikan itu adalah prosesnya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, saya mau bertanya dulu pada ibu-ibu nih. Kira-kira apa tadi langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran? Analisis kebutuhan peserta didik. Oke. Menentukan Menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang terakhir apa? Yang di belakang nggak ada suara. Asesmen tadi ada berapa? Ada 2, formatif dan sumatif. Oke. Jadi lanjut kita ke sesi diskusi ya. Jadi sebelum kita isi ini pertanyaan ada 3 di sini. Silakan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, baik. Sebutkan nama dari kelas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya. Oh ya, nama saya Sakina, wali kelas 2A. Kelas A2. Mohon maaf. Oke. Di sini pertanyaan saya, mengapa ada perubahan dalam perencanaan pembelajaran? Oke, baik. Ada lagi? Atau kita jawab dulu satu-satu? Oke, baik. Mengapa perlu kita mengadakan perubahan ya dalam perencanaan pembelajaran? Tentu saja ya, kegiatan kita itu nggak mungkin dia monoton terus ya. Jadi pembelajaran kita itu harus interaktif, ibu-ibu. Jadi 2 arah antara guru dan wali murid. Ingat, jadi ketika kita melakukan perubahan dalam setiap perencanaan pembelajaran itu, kita memiliki strategi-strategi bagaimana membuat anak itu senang, anak itu nyaman, ya. Bagaimana pembelajaran mendalam itu mencapai tujuannya. Jadi perlu kita memiliki strategi khusus. Jadi tidak monoton ibu-ibu ya. Ya menyanyi, mewarnai, itu saja kegiatannya. Jadi kita harus lebih interaktif lagi dalam membuat perencanaan pembelajaran, dalam menentukan apa sih kegiatan atau kegiatan lain yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan kepada anak-anak. Jadi mohon kepada ibu-ibu semua, mari kita lakukan inovasi baru. Sekarang kita sudah memiliki media interaktif, alat edukatif yang bisa meningkatkan bagaimana kualitas pembelajaran anak, yang bisa meningkatkan bagaimana anak itu antusias dan juga semangat untuk belajar. Salah satu contoh ini adalah media smartboard yang apa-apa semua ada di sini ibu-ibu ya. Jadi IRP ini sangat bermanfaat sekali. Apapun anak-anak ibu-ibu cari ada di sini. Jadi kreatif lah, gitu. Kemudian bagaimana metode atau model pembelajaran yang ibu-ibu gunakan. Nah, masih ingat apa model pembelajaran? Apa saja? PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Kemudian apa lagi? Inquiry Learning, Discovery Learning. Kemudian yang terakhir PBL. Ya, Project Based Learning. Jadi ibu-ibu semua sudah tertuang di modul ajarnya. Jadi pilihlah kegiatan ya
atau model pembelajaran yang interaktif tadi. Yang itu ibu-ibu ya, jadi wujudkan bagaimana pembelajaran mendalam itu yang sesuai dengan kurikulum yang sekarang ya, kurikulum nasional ya. Jadi apa sih, kenapa kita perlu melakukan perubahan? Jadi biar pembelajaran kita itu tidak monoton, tidak itu-itu saja. Jadi semua harus berinovasi, ya. Oke, sudah puas? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahriani, mengajar di kelas P2. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelum kegiatan belajar mengajar kita laksanakan, terlebih dahulu kita buat perencanaan pembelajaran. Yang saya tanyakan di sini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fahriani. Jadi faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perencanaan pembelajaran? Oke. Baik, yang pertama itu asesmen awal ibu-ibu ya. Jadi bagaimana ibu-ibu bisa mengidentifikasi anak-anak kita? Ya, apa yang menjadi tadi kebutuhan dari anak-anak kita itu harus ibu-ibu pahami. Jangan sampai anak usia kelas A nanti diberikan kegiatan kelas B. Jadi kan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Intinya bahwa ketika kita mau memberikan sesuatu supaya anak-anak kita bisa fokus, kita harus memahami dulu apa yang menjadi keinginan anak-anak kita. Ya, itu yang pertama. Jadi tadi asesmen awal itu sangat penting ya, identifikasi anak-anak kita ya, apa yang menjadi fokus di situ menjadi kebutuhannya. Kemudian yang kedua terkait dengan sarana prasarana yang Bapak Ibu gunakan ya, yang Ibu guru gunakan di kelas. Jadi itu faktor yang sangat mempengaruhi. Bagaimana ibu-ibu bisa memberikan materi pembelajaran terkait dengan topik-topik yang ibu-ibu berikan kalau tidak ada sarana prasarana? Ya, umpamanya kita mau mengenalkan tanaman, tidak mungkin Bapak Ibu hanya ngomong saja di depan, tidak menampilkan ya benda konkret yang ada yang anak-anak lihat. Paling tidak ibu-ibu bawalah benda konkret tersebut. Ya sesuai sih ya ibu-ibu ya. Jangan nanti tema misalnya tema binatang. Ibu-ibu bawa nanti sapinya ke sini kan tidak mungkin. Paling tidak gunakanlah media ini ya. Media smartboard ini, kemudian boleh menggunakan laptopnya, boleh menggunakan HP-nya, gunakan seperti itu. Jadi nonton video itu sangat-sangat membuat anak senang ya. Jadi tidak mungkin nanti temanya bebek, ibu-ibu bawa bebeknya ke sini kan tidak mungkin. Jadi ada teknik-teknik yang harus memang ibu guru cepat tanggap di situ, harus cerdas di situ dalam ketika membuat suatu kegiatan main yang lebih membuat anak-anak itu senang dan fokus gitu. Kemudian potensi kebutuhan belajar anak-anak kita ya, yang tadi sudah saya sampaikan apa sih yang menjadi kebutuhan dia. Tidak mungkin anak-anak itu sama semua kebutuhannya, apalagi kita ibu-ibu tidak mungkin semua kita sama kebutuhan kita, kan beda-beda. Jadi itu yang perlu ibu-ibu sama-sama lakukan, sama-sama pahami, kemudian merefleksi apa sih yang menjadi kekurangan kita, sehingga hal-hal tersebut bisa mempengaruhi dari proses dalam pembelajaran. Jadi itu saja Bu Guru Pak, puas? Oke, baik. Oke, next ibu-ibu ya, kita lanjut. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa sih rencana kegiatan yang ibu guru lakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang menarik, interaktif dan menyenangkan? Nah, di sini silahkan apa saja ditulis nanti di sticky note ini, ya dibagikan di sini ya, Adik. Nih ditulis di sini. Pertanyaan pertama 1 tulis. Boleh 3 pembelajaran yang menarik, interaktif dan menyenangkan. Kemudian apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dalam membuat perencanaan pembelajaran? Ya. Nanti akan kita kalkulasikan sama-sama. Kira-kira kalau misalnya ada sama, kemudian ada yang tidak sama, itu akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menjadi solusi dalam mengatasi hambatan tersebut?
Nah, silakan ibu-ibu curhat di situ di kertas ini. Satu dulu pertanyaan pertama, bagaimana ibu-ibu merencanakannya? Tidak apa-apa, diceritakan saja pengalaman ibu-ibu dalam menyusun pembelajaran menarik itu apa saja. Nah, kemudian apa yang menjadi kendala atau hambatan ibu-ibu ketika menyusun pembelajaran yang menarik itu apa? Gitu. Padahal ini kan sudah kita sudah disiapkan ini alternatif media-media digitalisasi maupun anggaran-anggaran untuk bisa membuat kegiatan yang lebih menarik lagi ibu-ibu. Jadi tidak hanya serta-merta kertas saja ibu-ibu berikan kepada anak. Jadi LKPD itu ya sebagai alat penunjang ibu-ibu. Oke. Jadi gunakanlah fasilitas internet yang kita sudah. Nah itu ya. Oke, silakan kita kasih waktu 10 menit cukup ya. Pas dia nulis ini. Nah, pas dia lagi nulis. Jangan pas lagi tidur. Tulis. Sticky note itu udah. Nah, nanti apa nempel di mana? Mungkin bisa dikasih angka dulu di atasnya 1, baru 2. Oke, baik. Apakah sudah selesai semua mengisi sticky note-nya? Sudah. Oke, baik. Sudah siap berdiskusi? Sudah. Cek ombak dulu. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Siapa kita? TK Negeri 2 Batu Layar. Sehat, cerdas, ceria. Yes, luar biasa. Oke, kita berdiri dulu sebentar coba supaya tidak ngantuk ibu-ibu ya karena ini jam siang ya. Oke, kita mau tepuk sukses dulu biar kita sukses bersama mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan ya. Sukses di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yes. Oke, sit down please. Oke, baik, kita akan lanjut ke sesi ini ya. Yang pertama, apa sih gitu ya rencana-rencana? Bisa ibu-ibu bercerita di sini ya. Rencana kegiatan apa saja yang ibu lakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang menarik, interaktif dan menyenangkan. Silakan maju, tempelkan dulu di sini. Di sini ada 1, 2, 3. Yang 1 untuk pertanyaan nomor 1, yang nomor 2 untuk pertanyaan nomor 2, kemudian yang ketiga untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, lanjut maju. Oke, baik ibu-ibu semuanya. Di sini silahkan perwakilan silahkan maju 1. Bu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyusun rencana kegiatan apa saja yang guru lakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang menarik, interaktif dan menyenangkan. Di sini ya rencana yang kami lakukan untuk menyusun perencanaan yang pertama yaitu guru menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan topik yang kita ajarkan kepada anak supaya anak bisa menarik. Kedua, menyediakan bahan atau APE yang sesuai dengan topik itu ya topik. Dan kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Ketiga, guru harus mengenal siswa, bakat dan bahan yang kita ajarkan. Ketiga, guru membuat rencana pembelajaran yang terstruktur dan ya. Oke, baik. Mungkin cuma ini dulu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi, mungkin banyak kekurangan dari kami. Ya. Oke, baik ibu-ibu, kita beri aplaus dulu buat Ibu Hajah Diakartini dari kelas A1 ya. Jadi itu terkait dengan pertanyaan nomor 1,
guru yang dilakukan yaitu yang pertama menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan topik di sini. Ada tambahan misalnya apakah sesuai topik atau ada yang lain? Kira-kira silakan bisa menanggapi. Oke, bahan ajar itu apakah hanya sesuai topik saja atau ada yang ibu-ibu perlu pertimbangkan untuk bisa merencanakan? Nah, yang tadi kan ibu sudah sampaikan bahwa kita menganalisis kebutuhan anak. Nah, jadi bukan hanya topik saja ya yang disesuaikan dengan rencana, tetapi juga apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut ya. Jadi disesuaikan dengan usia juga ya kelasnya ya. Kalau misalnya kelas A, kelas B ya, bahan ajarnya ya. Oke, baik. Yang kedua menyediakan ini sama ya ini ya APE atau alat permainan edukatif yang menarik. Yang seperti apa kira-kira yang perlu? Coba Bu, silakan. Saya tanggapi sedikit mengenai APE yang menarik. Kebetulan kemarin saya merancang APE Ya. 3 dimensi sederhana menggunakan bahan lospar. Oke. APE tersebut adalah kincir angka, di mana kalau anak memutar angka tersebut dan berhenti pada angka tersebut, anak menghitung jumlah batu, misalnya menghitung jumlah stik es krim atau menghitung jumlah benda yang bisa dihitung. Ya, dengan APE tersebut juga banyak warna yang menjadikan anak-anak menarik untuk mencoba. Karena tadi saya sudah praktikkan di kelas dan ternyata antusias mereka sangat luar biasa ya. Beda Dari yang pendiam akhirnya dia mau bersuara. Oke. Dia bertanya, apakah itu Bu Guru? Gimana cara mainnya? Ini menarik sekali ya. Ternyata dengan membuat APE yang menarik itu minat dan bakat siswa itu mungkin jadi ya motivasi untuk belajarnya semakin meningkat. Iya. Ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Bu Guru As ya. Jadi benar sekali yang dilakukan oleh Bu Guru As itu memanfaatkan ya benda-benda yang ada di sekitar, terutama bahan lospar ya. Lospar itu bisa dari bahan alam, kain perca, kemudian dari bahan-bahan bekas. Nah, tadi kincir angin itu banyak sekali yang bisa dikembangkan ya, kincir angka ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang bisa dikembangkan. Literasi dan numerasinya sudah masuk di sana. Jadi semangat ibu-ibu ya membuat karya inovasi ya, melakukan perubahan-perubahan ya. Jadi itu masuk di dalam perencanaan pembelajaran kita. Oke, lanjut lagi di sini mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tentu saja, jadi ibu-ibu harus betul-betul terencana, ibu ya, harus betul-betul merencanakan apa sih yang harus ibu mau ibu buat, mau ibu lakukan gitu. Karena apa ibu-ibu ya? Ketika kita gagal merencanakan sesuatu, sama artinya kita merencanakan kegagalan. Ya, jadi itu kuncinya. Jadi ketika kita sudah merancang, terus akhirnya nanti ada kendala-kendala atau hambatan, itu memang alami terjadi. Nah, itu yang akan perlu kita sama-sama refleksi dan kita benahi bersama. Kemudian ini ada guru harus mengenal termasuk minat, bakat, dan juga kemampuan. Betul. Jadi harus terstruktur juga ya ibu-ibu ya. Jadi apa yang kita mau sampaikan. Silakan, mungkin ada lagi yang mau menanggapi. Oke, silakan Bu Guru. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau menambahkan, kemarin kan saya sudah pelatihan di BPMP. Nah, kita kan sudah hampir ribuan sekolah sudah mendapatkan IPF ini. Tadi di rencana pembelajaran yang diangkat sama kelompok 1 tidak mencantumkan ya media interaktif yang kita punya ya. Yang kita punya ini kan harus dimanfaatkan untuk anak sebagai media pembelajaran. Nah, ketika saya pelatihan kemarin, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin IPF ini. IPF ya. Ya, untuk pembelajaran anak. Di sini sudah banyak sekali fitur-fitur yang mendukung pembelajaran. Mungkin kita di era digitalisasi, mau tidak mau kita sebagai guru harus belajar, harus bisa memanfaatkan IPF ini. Nah, kan kita sudah ada daya dukung seperti internet, ada digitalisasi kita. Nah, mari ketika kita menyusun pembelajaran kita gunakan ini.
Nah, di dalam IPF ini banyak sekali fitur-fitur yang mendukung guru untuk dalam pembelajaran. Perubahan. Ada gamenya, ada pasti anak juga lebih interaktif, lebih pasti lebih senang, antusias ya. ya, Pasti antusias, ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, baik. Jadi tadi memang betul sekali. Inilah namanya kita juga komunikasi dua arah, Bu Ibu ya. Jadi, nanti bisa kita anggarkan juga nanti ya. Kemudian bisa kita jadwalkan juga bagaimana nanti dalam memperkenalkan apa saja yang ada di sini. Jadi ibu-ibu semua harus aktif ya, karena kita sudah punya fasilitas internet juga di sekolah, ada wifi. Jadi tidak ada kata ada kuota lagi di situ ya, yang menjadi tantangan maupun hambatan ya, tidak ada lagi ya, karena sudah ada kita siapkan untuk media itu. Oke, semangat. Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang mau menanggapi? Bu Guru Fa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, di sini pernah saya di kelas menggunakan TPF untuk kegiatan menonton video sesuai dengan tema pembelajaran hari itu. Dan sebagian anak memang menarik, cuman ada anak yang hiper atau super aktif. Sudah dinyalakan, dimatiin lagi. Sudah nyala, ya di depan lagi begini. Apa yang harus kita lakukan dengan anak tersebut? Apakah kelasnya atau ruangannya kita pisah? Atau ada solusi yang lain? Bagaimana solusinya? Mungkin ada bu guru ini yang bisa menjawab. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan suatu pertanyaan, tapi ini ya hambatan ya. Bisa dikatakan hambatan ya. Tetapi jangan sampai hambatan itu menjadi suatu masalah. Anggap itu tantangan. Ya, kita cari solusinya. Jadi tidak ada masalah yang bisa tidak terselesaikan ibu-ibu ya. Jadi ingat kata kuncinya. Jangan anggap masalah itu menjadi suatu hambatan, tapi anggap menjadi tantangan untuk bisa kita carikan solusi terbaik. Nah, jadi sekarang yang masalah yang tadi ada kaitannya dengan, kita langsung aja yang kedua ya. Jadi ada kaitannya dengan tadi proses ketika kita sudah melakukan kegiatan menggunakan media ini. Baik ibu-ibu, jadi tadi ketika ini masalah kita bersama ibu-ibu ya, ketika ibu-ibu sudah melakukan suatu proses kegiatan menonton video pembelajaran menggunakan alat ini, ada satu anak atau berapa orang anak yang memang dia gaya belajarnya itu kinestetik. Apa solusinya? Apa? Bagaimana menghadapi itu? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, mungkin di antara guru-guru yang lain itu mengamankan dulu anak itu. Ya, supaya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Di sini saya menjawab apa saja tantangan dan hambatan dalam membuat perencanaan pembelajaran ini secara umum ya. Yang pertama, terbatasnya waktu. Karena kita guru ini kan banyak sekali yang kita kerjain. Ada misalnya pulang anak bersih-bersih kelas, nggak cukup waktu untuk perencanaan. Ya, sekarang ada DPD ya, bertambah tugas kita. Terus keterbatasan sumber daya. Kemarin pas saya pelatihan IPF, banyak sekali sekolah yang mengalami kesulitan mengakses ini. Nah, ini salah satu tantangan dan hambatan kita ketika mau menggunakan digitalisasi ini dalam proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Terus kebutuhan siswa yang beragam, beberapa anak yang tidak tertarik. Terus kurikulum yang padat. Nah, seringkali kita di sini kurikulum ini berganti terus dari K13, HTSP dulu, K13, terus kurikulum merdeka, sekarang deep learning. Kita belum menguasai ketika kita sudah ngerti diganti kurikulumnya. Keterlibatan siswa, terkadang mau semenarik apa kalau mood anak, namanya kita
kita di TK ya, mood anak itu dia swing, dia berubah-ubah. Kadang dia senang belajar ini, kadang dia mau. Jadi itu juga salah satu hambatan dan tantangan kita ketika membuat proses perencanaan pembelajaran. Ya, maksud saya menyusun perencanaan pembelajaran. Evaluasi dan asesmen. Kurikulum ini kan berubah-ubah, jadi ketika kita melaksanakan evaluasi dan asesmen kan kadang di KTSP beda, di K13 beda, tapi kebanyakan sih pakai satu ya. Terus keterampilan teknologi kayaknya sama masalahnya kayak yang nomor 2, keterbatasan sumber daya. Ya, tapi di sini lebih ditekankan mungkin belum semua sekolah yang mendapatkan IPR ini ya. Jadi dan sumber daya internet juga yang mempengaruhi ketika kita mau menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Terus dukungan dan dari orang tua dan sekolah. Terkadang kita mau mengikuti zaman ya, karena kita kan di era digitalisasi. Oke, baik, kita kasih apresiasi ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Iya. Bisa sudah mencatat beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 terkait dengan yang tadi, dukungan dari sekolah dan orang tua. Ini ada kaitannya juga dengan hasil dari rapor pendidikan, kemitraan dengan orang tua. Tadi kan nilainya sudah tinggi Ibu. Jadi tinggal kita bagaimana mewujudkan kolaborasi kita dengan wali murid tersebut. Nah, ini yang perlu kita sama-sama menangani hambatan ini gitu loh. Jadi itu memang benar, memang itu suatu hambatan. Tetapi tidak semua itu akan menjadi tidak ada solusinya. Jadi ada solusinya. Jadi nanti di mana kita berkolaborasi tadi, menyampaikan kepada wali murid, mereka kan tidak tahu apa yang kita ajarkan. Mereka kan belum tahu, belum kita sosialisasikan masalah app ini. Oke. Nah, betul sekali yang tadi disampaikan bahwa ada yang ahli di narinya, seninya, ada yang ahli di bagian agamanya, jadi seperti itu. Tapi dengan adanya komunitas belajar, kita akan sama-sama saling support, saling mendukung, saling berbagi. Jadi nanti ketika ada di sini guru kita yang sudah bisa IT, mari kita aktifasi lagi tadi agar menjadi budaya ya dalam sama-sama kita menyusun atau mengaktifkan lagi komunitas belajar kita ya. Wifi-nya sudah, laptopnya sudah, kemudian apa lagi? Tinggal ibu-ibu beraksi sambil bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya. Lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menjadi solusi dalam mengatasi hambatan tersebut? Nah, dari rangkaian pertanyaan nomor 1, 2 ini saling keterkaitan ya. Nah, selanjutnya silahkan perwakilan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan solusi yang masalah keterbatasan waktu ya, untuk kita membuat perangkat pembelajaran itu. Solusinya prioritaskan tugas-tugas yang penting. Yang paling penting setelah kita melaksanakan bersih-bersih, langsung kita membuat perencanaan pembelajaran. Bagus, keren, bagus. Itu yang ibu mau. Jadi tidak sibuk dengan gadget ya. Gunakan Sumber belajar yang ada di sekolah. Nah, kan di sekolah sudah ada apa namanya? IPF. Ya. Sudah ada teman-teman kita yang banyak pelatihan seperti Guru Sakina. Nanti bisa kita belajar lagi sama rekan sejawat. Yang ketiga, mengikuti pelatihan atau workshop. Sering kan ada di HP ya, yang gratis-gratis itu banyak. Yang keempat, mencari inspirasi dari internet dan buku-buku. Yang kelima, cari dukungan dari ibu kepala sekolah yang baik hati dan tidak sombong.
yang selalu siap menolong kita dalam membuat perencanaan pembelajaran, dan dari guru-guru yang soleh dan solehah. Ya, kita cari solusi bersama-sama. Oke, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih coklat manis, so sweet. Oke, baik, tadi luar biasa penyampaian dari kelompok 3 ya terkait dengan apa saja sih solusi dan juga yang menjadi mengatasi ya setiap hambatan itu pasti ada solusinya ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan asalkan kita bersama-sama Bapak Ibu ya, ibu-ibu guru yang luar biasa ya. Jadi tadi mengatasi masalah tanpa masalah ya. Jadi prioritaskan tugas yang penting. Nah ini yang paling saya suka di sini. Jadi langsung ketika anak-anak sudah pulang, silahkan yang mau men-setting kelas sambil bersih-bersih, itu yang sangat saya harapkan. Jadi usahakan itu segera cepat, jadi tidak menunda-nunda supaya waktu kan tadi keterbatasan waktu. Jadi ibu-ibu harus bisa memanage waktu. Oh, sekian jam, sekian menit kita beres-beres, sekian menit kita prepare untuk persiapan bahan ajar ya. Jadi itu supaya tidak keteteran ibu-ibu ya, supaya tidak keteteran dari mempersiapkan. Silahkan setting kelasnya masing-masing supaya anak-anak itu senang, nyaman, betah di dalam kelas. Tentu saja ibu-ibu bisa memanfaatkan tadi bahan-bahan lospak tadi ya, dari untuk men-setting kelasnya. Mempercantik kelas itu sangat penting supaya anak-anak kita betah. Waktu kita tersita, tetapi karena ini demi anak-anak kita, insya Allah nanti ada hikmahnya ibu ya. Jadi kita nikmati saja, kita nikmati alurnya, jalani, insya Allah nanti akan ada hikmahnya. Jadi pintar-pintarnya ibu-ibu untuk memanage waktu, oke? Jadi jangan sampai semua keteteran. Jadi manfaatlah waktu yang sebaik-baiknya. Gunakan sumber belajar di sekolah. Ya tentu saja tadi sudah benar, sudah ini apa yang sudah kita miliki ini kita manfaatkan. Kemudian mengikuti pelatihan workshop. Rencananya di anggaran yang tadi ya, kita kan sudah ada anggaran di BOP tahun 2026 ini. Rencananya sesuai dengan hasil rapor pendidikan itu bahwa nanti kita akan meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti BIMTEK pelatihan ya, baik di komunitas belajar maupun di pertemuan KKG guru ya, IGTKI maupun K3 STK. Jadi itu nanti kita semua guru manfaatkanlah nanti waktu untuk bisa mengikuti pelatihan tersebut supaya peningkatan kompetensi kita bisa lebih baik lagi. Kemudian rencananya kita juga akan melakukan kegiatan IHT, Ibu ya, in-house training. Jadi kita nanti hadirkan narasumber ya, umpamanya ibu-ibu terkait dengan pembelajaran mendalam atau bagaimana membuat media pembelajaran yang interaktif dan kreatif menggunakan berbagai aplikasi. Ini kan sudah kita punya ini, IEP ini. Jadi nanti selain dari guru kita, misalnya nanti teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan, kita akan datangkan nanti narasumber dari luar supaya lebih mantap lagi Bapak Ibu ya, ibu-ibu guru maksudnya. Kemudian mencari inspirasi dari buku-buku. Betul tadi memang buku-buku sudah kita anggarkan dari anggaran sekolah ya. Buku-buku yang ada di sekolah itu sudah ada. Jadi nanti tinggal kita tahu kita men-setting pojok bacanya anak-anak ya. Ibu-ibu harus bisa mengatur ya bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan buku-buku ini. Kan banyak anak-anak kita yang sudah pandai membaca ya. Jadi buat pojok baca itu semenarik mungkin supaya anak-anak itu tertarik dengan buku-buku yang sudah kita siapkan. Oke. Kemudian tadi dukungan dari kepala sekolah, alhamdulillah saya itu selalu mendukung ibu, ya, tidak pernah tidak didukung, ya, memotivasi ibu semuanya. Solusi dari dukungan orang tua yang lalu kita tadi kemitraan dengan orang tua, kolaborasi tadi, mungkin nanti kita akan undang secara
khusus ya wali murid kita untuk bisa memperkenalkan media yang dimiliki ini, supaya mereka itu tidak kok Bu Guru di sekolah malah memberikan tayangan yang memang kita hindari gitu. Nanti anak-anak pasti akan menyampaikan ke orang tuanya gitu loh. Di sekolah aja Bu Guru kasih kita nonton, kenapa di rumah tidak? Nah, hal itu yang harus kita sama-sama sampaikan ke wali murid kita. Kita nanti akan hadirkan ibu-ibu wali murid atau bapak untuk bisa kita sama-sama menyampaikan ya apa-apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak ya. Jadi itu gunanya tadi kemitraan dengan wali murid ya. Saya rasa dari ketiga pertanyaan ini kita sudah semua diskusikan bersama dan sudah kita komunikasikan, ibu-ibu sudah tahu apa yang menjadi pembelajaran yang menarik, interaktif dan menyenangkan, kemudian apa yang menjadi hambatannya, kemudian yang ketiga itu apa solusi dari setiap hambatan yang sudah Bapak Ibu hadapi bersama ya. Kemudian selanjutnya refleksi guru. Saya ingin ibu-ibu semua menyampaikan apa refleksi dari ibu-ibu dari kegiatan ini ya. Dari kegiatan ini apa manfaat yang sudah ibu-ibu dapatkan. Silakan satu orang perwakilan mungkin bisa menyampaikan apa yang menjadi refleksi kita bersama, kemudian apa nanti harapan dari ibu-ibu. Oke, baik ibu-ibu, dari semua materi yang sudah kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama terkait dengan bagaimana memandu perencanaan pembelajaran. Di sini sudah ada refleksi ya. Yang pertama itu perencanaan yang kurang matang itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan metode dan materi yang mengganggu efektivitas pembelajaran anak didik ya. Itu. Jadi perencanaan itu harus matang ibu-ibu ya. Itu agar setiap kegiatan maupun penyusunan itu menjadi efektif. Yang kedua yaitu guru menyadari bahwa dalam mengatasi hambatan perlu perencanaan yang matang. Jadi ini saling keterkaitan ya, sehingga setiap hambatan tidak menjadi masalah melainkan menjadi tantangan. Nah, untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana strategi dari ibu guru dalam melaksanakan menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian ketika perencanaan yang baik dalam pembelajaran anak-anak kita itu akan meningkatkan keterlibatan. Jadi memungkinkan anak-anak dalam pencapaian tujuannya itu yang jelas. Jadi gitu ya. Jadi serta menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian yang terakhir, data memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta mendukung pengembangan program pembelajaran yang lebih baik lagi. Seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan bagaimana saya mengobservasi praktik kinerja. Jadi dari indikator pemandu perencanaan pembelajaran. Jadi saya minta satu dari perwakilan dari semua guru-guru ini untuk bisa menyampaikan apa sih refleksi dari kegiatan kita ini dan juga apa harapan ke depannya agar kita bisa lebih bisa membudayakan lagi gitu loh proses kegiatan belajar mengajar sehingga sekolah yang kita cita-citakan ini bisa berjalan, bisa meningkatkan mutu pendidikan dan juga terutama rapor pendidikan kita bisa lebih meningkat lagi ya. Jadi kegiatan yang kita benahi bersama itu tercapai sehingga proses dari pendidikan yang ada di TK Negeri 2 Batu Layar ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama dan juga wali murid kita tercinta. Kalau silakan kepada ibu guru, silakan satu orang. Jadi kita tahu seperti apa perencanaan teman-teman guru dalam pembelajaran, terus hambatan apa saja, dan kita juga udah dapat solusi untuk kedepannya. Semoga ada kegiatan yang positif seperti ini selalu kita adakan untuk saling berbagi, sharing, bukan untuk menggurui tapi berbagi ilmu ya. Mungkin harapannya itu saja. Ya, bisa lebih ini lagi, interaktif lagi ya, bisa menggunakan lagi komunitas belajar kita ya. Oke. Jadi itu saja Bu Guru. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Guru Sakina yang sudah merefleksi mewakili teman-teman semua ya. Jadi kegiatan kita ini semoga bisa terus kita laksanakan ibu-ibu ya.
ya. Jadi bisa semoga dari kegiatan ini akan membawa berkah untuk kita semua, bisa menambah kompetensi kita dan juga lebih lagi dalam melakukan perubahan baik dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi ini manfaatnya luar biasa dari untuk kita ya, untuk anak-anak kita dan juga untuk keluarga kita juga ya, supaya apa yang kita berikan kepada peserta didik kita di sekolah bisa membawa berkah untuk kita semua, baik yang di sekolah maupun yang ada di rumah. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini sampai menjelang siang ya Bapak Ibu. Jadi perencanaan pembelajaran itu adalah proses yang strategis. Jadi yang mendefinisikan tujuan, metode dan juga materi yang diperlukan untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan menyeluruh bagi peserta didik. Dan satu hal lagi, dalam meningkatkan kualitas mutu dan layanan pembelajaran perlu dilakukan perencanaan dalam pembelajaran. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita gagal merencanakan, sama artinya kita merencanakan kegagalan. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah semua rangkaian sudah kita lakukan bersama-sama. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Guru semua yang luar biasa. Saya bangga dan saya terharu bagaimana Ibu Guru semua memiliki inspirasi dan juga bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Jadi pesan saya, mari kita bersama wujudkan bagaimana rapor pendidikan kita itu bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Oke? Tadi sudah kita mengikuti semua seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Untuk itu, marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.